Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah dikatakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita atau tahukah kita bahwasanya tubuh kita ini adalah fana? Di dalam kefanaan kita bersifat terbatas. Pikiran kita, kepintaran kita terbatas. Ingatan kita terbatas. Penglihatan kita ya terbatas juga. Pendengaran sangatlah terbatas. Ketika usia kita semakin bertambah, maka kekuatan kita pun sudah berkurang dan kekuatan kita pastilah terbatas. Dan yang paling hakiki di dalam kehidupan manusia adalah usia kita pun pastilah terbatas. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekalipun semua yang kita miliki itu terbatas, tetapi ada satu yang menjadi milik kita yang tidak terbatas, yang tidak pernah berakhir sepanjang masa. Apakah itu? Yaitu kasih Allah. Kasih Allah kekal untuk selamanya, dari dulu, sekarang, dan sampai masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam kasih Allah yang kekal di dalam kehidupan manusia, Allah menginginkan kita untuk hidup di dalam kasih. Yesus mengajar kita untuk hidup saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Memang kasih itu adalah sebuah kata yang sangat mudah sekali diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengasihi orang baik, yang sifatnya baik, yang menyenangkan hati kita, dan mungkin mereka yang datang untuk memberikan keuntungan bagi kita. Mengasihi mereka memang sangatlah mudah. Tetapi untuk mengasihi banyak orang, mengasihi orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kita, kita memerlukan karunia dan pertolongan Tuhan. Karena kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Demikianlah kata Alkitab. Tapi bagaimana kita mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita? Katakanlah mereka yang jahat, mereka yang sudah menghina kita, mereka yang sudah menipu kita, mereka yang membuli kita, memfitnah kita. Bagaimana kita mengasihi mereka? Firman Tuhan mengajar kita untuk memberi pengampunan, untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalaskan kesalahan orang lain, tetapi berdoalah biar Tuhan yang berperkara. Karena pembalasan itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, kita penuh dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak ada yang beda di hadapan Tuhan. Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita sama. Oleh karena kita memiliki kasih yang sama, maka kita bertanggung jawab untuk melakukan kasih yang sama juga kepada orang lain. Kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menerima kekurangan dan kelemahan kita. Oleh karena itu, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan saudara-saudara kita,
kita mau menerima dan memberi pengampunan kepada mereka. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Dia sudah lebih dulu mengampuni kita. Dia sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang sama kepada saudara-saudaramu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih kita kepada orang lain tidak hanya menolong orang lain, tetapi kasih kita kepada orang lain pun akan menolong dan menyelamatkan kita. Ketika kita tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita sudah menyembuhkan diri kita. Kita sudah menyembuhkan hati kita. Dan kita sudah menyelamatkan hidup kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau miliki, sehebat apapun karirmu, sekuat apapun kemampuanmu, apapun karunia talenta yang engkau miliki, yang bisa engkau kerjakan ketika engkau hidup di bumi ini, itu tidaklah berarti apa-apa ketika engkau tidak hidup di dalam kasih. Sekalipun engkau punya pengharapan, engkau punya iman, tetapi ketika engkau tidak mempunyai kasih, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Hiduplah di dalam kasih, karena kasih itu tidak pernah berkesudahan, sebagaimana kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Ketika kita masih hidup, jalani hidup ini dengan penuh kasih. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk terus mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih. Mampukan kami untuk meneladani Engkau ya Tuhan. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sekalipun mereka menyakiti kami, tapi kami percaya di dalam kasih-Mu kami mampu melakukan pengampunan itu. Kami mau Tuhan terus menolong kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hidup kami, saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun berada. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan mereka. Berkati mereka yang sedang bergumul, terlebih-lebih yang sedang sakit. Kiranya kasih-Mu lah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.